Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sejenak mari kita kembali menyimak sirah Nabi nan mulia sebagai penambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal telah tiba. Sejenak hati gemetar membaca kisah tentang kelahiran Nabi yang mulia. Sungguh bumi langit beserta makhluk di dalamnya bergembira menyambut Rasul paling mulia di seantero jagat raya. Rabiul Awal telah tiba, mengajak kita untuk mengingat kisah tentang pasukan Abrahah yang tumbang oleh burung dan ulat, tentang riwayat akhir dari Persia 14 balkon istana Kisra sirna, tentang padamnya api kaum Majusi, juga tentang runtuhnya gereja Buhairah. Semua menjadi pertanda besar lahir Nabi Agung penuh karisma dan cinta. Rabiul Awal telah tiba. Kelahiran Muhammad bertabur cahaya, menjadi pertanda bahawa Syam akan segera cerah merona, menggantikan kejayaan Romawi pada zamannya. 12 Rabiul Awal bercerita 571 Masehi menjadi saksi lahirnya tokoh besar dengan konsep revolusi akhlak, revolusi iman, revolusi mental yang kita bisa rasakan sampai dengan saat ini. Sungguh Nabi Muhammad hadir bersama keindahan akhlak budi pekerti dengan iman yang mengakar dalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Dalam hadis disebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pernah suatu waktu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kampung Taif dengan senyum yang ramah, dengan bahasa yang teduh. Rasulullah menyampaikan dakwah agar mereka mengenal Allah dan mengenal kebenaran, bukan penerimaan yang didapatkan. Tiap gang menyerbu dikerahkan anak-anak melempar, memukuli dengan sandal, dilemparnya dengan batu. Gang ditutup, semua orang menyerbu ganas membias seakan ingin melahap. Dengan bahasa kelembutan beliau meminta, apabila kalian tidak menerimaku, maka izinkan aku kembali. Tidak. Dengan wajah kejam mereka berteriak, engkau masuk ke sini tanpa izin, maka engkau harus mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali meminta izin, wahai masyarakat Taif, jika engkau tidak menerimaku, izinkan aku pulang, izinkan aku kembali. Kemudian pembesar Taif musyawarah, digerakkan hatinya membiarkan Nabi Muhammad pulang. Namun harus melewati barisan pemuda-pemuda Taif yang sudah disiapkan untuk memukuli baginda Rasul. Begitu biadabnya perlakuan masyarakat Taif. Beliau dipukuli beratus-ratus kali, jatuh dihantam kembali, jatuh dipukul kembali, sampai beliau meringis kesakitan yang teramat sangat. Beliau akhirnya keluar dalam keadaan luka dengan cucuran darah mengalir lirih. Dengan hela nafas yang seakan pergi,
Nabi bersandar di bawah pohon kurma sembari memandang ke arah kampung Taif. Dan Nabi berdoa, jangan siksa mereka ya Allah. Dalam rasa sakit, Nabi masih mendoakan akan yang terbaik kepada umatnya. Kemudian malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, sungguh umatmu sangat keterlaluan. Dia diam. Ya Rasulullah, umatmu sangat keterlaluan. Namun Rasulullah cuma diam. Ya Rasulullah, jika engkau ingin akan aku angkat gunung itu, akan kutimpakan kepada mereka. Mendengar Jibril akan mengangkat gunung, badan yang lemah lunglai langsung berdiri tegak melarang, wahai Jibril, jangan lakukan itu. Saya ingin mereka bersahadat kepada Allah. Aku masih berharap mereka memiliki anak keturunan ahli iman. Lalu kemudian Nabiullah berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu, ya Allah. Sungguh Nabi yang sangat mencintai umatnya. Dikala para Nabi yang lain berdoakan para pengikrarnya, Nabi Nuh dengan banjirnya, Nabi Musa dengan tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya, Nabi Lut dengan kaum Sodomnya, Nabi Sulaiman dengan kaum Sabanya, Allah mengazab pengikrarnya dengan bencana dahsyat. Namun Nabi Muhammad dengan kaumnya penuh akan cinta, tidak pernah terbersit rasa dendam, yang ada hanya kasih sayang dan dalam. Begitu cintanya Nabi kepada umatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita umat yang tak pernah bersua, namun bisa menyambung benang cinta dengan Rasul yang mulia. Kita umat yang tak pernah mendengar suaranya, namun bisa menjadi rasa sukma. Kita merupakan umat akhir zaman yang bisa menjadi umat spesial di batin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan keimanan yang dalam dan menjalankan ajarannya. Namun bisa jadi umat yang tak dikenal, bahkan tidak diketahui, karena kita lupa akan ajaran dan pedoman. Oleh karenanya, sebagai umat yang mengharapkan syafaat cinta dari Rasul yang mulia, mari kita refleksikan dengan memperbanyak selawat dan menjalankan ajarannya. Akhirnya, marilah kita membangun jambatan cinta dengan Rasul yang mulia dengan memperbanyak membaca selawat kepadanya. Marilah kita menyambung cinta dengan Nabi yang mulia dengan menjalankan ajarannya dan menjadikan contoh nyata penghias akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin.